Halo semeton konservasi, kembali lagi di Bisik Hebat, bincang asik bersama Green Heroes BTN Bali Barat. Semeton konservasi, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, di sini saya Wisnu Hadi Prasetyo sebagai moderator, dan di sini juga ada narasumber yang tak kalah hebatnya, yaitu Kak Dwi. Baik, perkenalkan nama saya Dwi, saya dari Yayasan Biosphere Indonesia. Di sini saya sebagai Head of Education dari program sampah Plastik Free Bali. Nah, semeton konservasi, jadi pada podcast kali ini, Kak Dwi merupakan salah satu perwakilan dari Yayasan Biosphere Indonesia yang merupakan salah satu yayasan yang berkolaborasi langsung dengan Taman Nasional Bali Barat. Nah, mungkin Kak Dwi bisa menceritakan kepada semeton konservasi apa sih Yayasan Biosphere Indonesia itu dan apa saja tugas dari Yayasan Biosphere. Jadi kami di sini berkolaborasi dalam pemulihan ekosistem khususnya di perairan dan juga pengelolaan sampah dan juga memberikan edukasi kepada siswa di desa-desa penyangga di Taman Nasional Bali Barat. Nah, semeton konservasi tadi kita sudah ketahui secara langsung bahwa Kak Dwi ini merupakan salah satu perwakilan dari Yayasan Biosphere yang bekerja sama langsung bersama dengan pihak Taman Nasional Bali Barat. Nah, perlu kita ketahui tadi bahwa Yayasan Biosphere ini merupakan salah satu yayasan yang bekerja di bidang, salah satunya Kak berarti di bidang perairan Kak ya, di pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah Kak ya. Mungkin Kakak mempunyai sebuah cerita ke semeton konservasi, mungkin Kakak pernah melihat secara langsung oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab merusak wisata alam yang ada di kawasan Taman Nasional Bali Barat. Mungkin bisa dijelaskan? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Taman Nasional Bali Barat ini wilayahnya luas dan berdampingan langsung dengan beberapa desa-desa penyangga. Yang kita ketahui juga banyak juga nih ada seperti objek wisata, dan juga ini Taman Nasional juga dilalui oleh jalan raya besar. Ya, betul, ya. Seperti yang saya lihat sih kebanyakan bahwa biasanya sih ini dari pengendara yang lewat dari jalan raya ini biasanya sering buang sampah sembarangan, misalnya nih habis minum atau habis menggunakan tisu itu langsung saja dibuang di jalan. Termasuk juga kadang ada pengunjung yang berkunjung di pantai itu bawa bekal nih piknik masih meninggalkan sampahnya di pantai, padahal juga kadang-kadang sudah disediakan tempat sampah seperti ini sih yang paling sering saya lihat dari pelaku-pelaku dari wisatawan. Mungkin dari cerita tersebut, apakah dari Yayasan Biosphere memiliki tindak lanjut untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi kita untuk menyelesaikan masalah sampah khususnya di kawasan Taman Nasional Bali Barat ini kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita bekerja sama tentu saja dengan pihak Taman Nasional Bali Barat. Kita juga bekerja sama dengan desa-desa penyangga yang ada di sini. Jadi kita mencoba untuk mencegah untuk sampah ini dari hulunya seperti itu. Jadi kita kerjasama dengan desa juga memberikan edukasi seperti kita memberikan edukasi dari rumah ke rumah. Biasanya kan ini masyarakat dari rumahnya itu kalau ada masih suka membakar sampah atau membuang sampahnya di drainase. Itu yang kita cegah untuk agar sampahnya di musim hujan biasanya itu langsung lari ke sungai dan ke pantai. Jadi itu. Ini adalah salah satu program yang kita lakukan bersama Yayasan Biosphere Indonesia. Nah, semeton konservasi yang kita ketahui tadi ya, bahwa ternyata tidak hanya dari Yayasan Biosphere saja dan Taman Nasional Bali Barat yang mengatasi masalah tersebut, tetapi juga dari diri kita sendiri untuk menjaga dan melestarikan alam yang ada di sekitar kita. Benar ya Kak ya? Ya. Nah, semeton konservasi, kita akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, mungkin dari tadi Kakak sudah menceritakan apa sih dari Yayasan Biosphere itu dan apa saja mungkin kendala-kendala yang dihadapi selama bekerja di Yayasan Biosphere dan juga apa saja tindakan-tindakan yang sudah Yayasan Biosphere telah lakukan. Nah, jadi di sini apakah Kakak punya sebuah pendapat
tentang pemanfaatan kawasan konservasi yang tidak merusak lingkungan. Karena biasanya pada masa-masa kini seringkali kawasan wisata alam itu dijadikan wisata yang ujung-ujungnya itu merusak alam. Mungkin Kak bisa menjelaskan? Oke. Jadi menurut saya kita sebagai wisatawan, kalau kita menjadi wisatawan itu sebaiknya kita menjadi wisatawan yang bertanggung jawab. Misalnya kita pergi ke pantai atau kita melakukan kegiatan trekking di kawasan Taman Nasional Bali Barat, kita cukup untuk jangan meninggalkan jejak khususnya jejak sampah, kita hanya meninggalkan jejak kaki, dan juga yang kita bisa ambil itu adalah foto. Walaupun itu untuk kita mengambil foto itu juga harus berhati-hati, jangan sampai kita ini merusak flora dan fauna yang ada di kawasan Taman Nasional seperti itu. Misalnya jangan ambil fotonya berisik sampai kita mengganggu satwa liar seperti itu. Apalagi kalau kita selfie ini kadang-kadang nih cuma mementingkan view-nya ini, tapi kita ternyata merusak floranya seperti itu. Nah, semeton konservasi tadi sudah dijelaskan oleh Kak Dwi bahwa ternyata di sini banyak flora dan fauna yang dilindungi oleh Taman Nasional Bali Barat. Nah, semeton konservasi flora dan fauna ini juga merupakan salah satu tanggung jawab dari kita semuanya untuk menjaga dan juga sekaligus melestarikan flora dan fauna tersebut. Nah, karena tadi kita juga sudah berbincang-bincang terkait masalah-masalah yang ada di seputaran kawasan Taman Nasional Bali Barat, di sini bisa mau nanya nih Kak, bagaimana sih pendapat Kakak untuk mengedukasi wisatawan tentang pentingnya menjaga kualitas udara yang ada di kawasan Taman Nasional Bali Barat? Oke. Jadi kita untuk ke wisatawan itu pendekatannya lebih ke pengelola pengusahanya, ya. Seperti misalnya ini bahwa kita ketahui bahwa di Taman Nasional Bali Barat ini memiliki keanekaragaman hayati khususnya di perairan. Banyak turis ke sini datang untuk melakukan kegiatan snorkeling dan diving. Jadi kita memberikan pendekatannya itu dengan dive center. Kita mencoba untuk kerjasama dengan dive center atau pemandu wisatanya, seperti misalnya khususnya nih untuk kita pengelolaan sampahnya. Kita juga sebaiknya sih wisatawan untuk tidak merokok di ketika berkunjung ke kawasan Taman Nasional Bali Barat seperti itu. Salah satunya pencegahan untuk kualitas udaranya sih kita sarankan untuk sampahnya dibawa kembali ke pengusahanya atau ke dive centernya, nanti itu biar dikelola kembali untuk menghindari adanya pembakaran sampah. Kita tahu sendiri bahwa pembakaran sampah ini juga mempengaruhi kualitas udara, tidak hanya di Taman Nasional tapi juga di lingkungan kita. Nah, baik, mungkin Kak, ada nggak pesan dan pesan yang Kakak mau ceritakan kepada semeton konservasi yang sedang menonton saat ini, yang ingin Kak sampaikan tentang bagaimana caranya terutama pada hari ini juga kita memperingati Hari Bumi, bagaimana kita menjaga kualitas udara maupun juga kita menjaga alam dan satwa flora yang ada di kawasan TNBB maupun juga yang ada di luarnya. Yang bisa saya sampaikan untuk kita hari ini memperingati Hari Bumi, seperti yang kita tahu kita harus menjaga flora dan fauna yang ada di satu-satunya Taman Nasional yang ada di Bali ini. Kita juga dari sebagai diri kita sendiri, kita bisa memulai sesuatu yang kecil untuk menjaga bumi kita ini. Misalnya kita mulai membawa tumbler sendiri kemana-mana. Itu salah satu bahwa bukti kita menjaga alam ini dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai seperti itu. Contohnya itu botol sekali pakai kita bisa ganti dengan botol minum sendiri atau tumbler. Juga nih kita mau belanja nih kita bisa mencegah menggunakan plastik sekali pakai seperti kresek itu dengan membawa tas belanja sendiri seperti itu. Ini adalah hal-hal kecil yang kita bisa mulai sejak dini untuk menjaga bumi kita. Baik, terima kasih Kak sebelumnya. Nah, semeton konservasi tadi benar ya apa yang sudah Kakak Dwi katakan, bahwa sesungguhnya kita sebagai masyarakat
sekitar dan terkhususnya Semeton yang menonton pada saat ini, mulai hari ini kita harus memulai membiasakan untuk membudayakan, melestarikan serta menjaga alam kita tetap lestari. Nah, maka dari itu pada podcast kali ini sekaligus juga menutup tadi pertanyaan yang terakhir. Saya Wisnu Hadi Prasetyo dan juga Kak Dwi pamit undur diri dan kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Maka dari itu jangan lupa juga Semeton Konservasi untuk tetap ikuti kegiatan-kegiatan yang ada di media sosial Taman Nasional Bali Barat. Saya Wisnu Hadi Prasetyo dan Kak Dwi pamit undur diri. Maka dari itu, salam lestari.